kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya, bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa, bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sekarang mari kita nyembah Tuhan terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam pengurusan Alkitab kita pada malam hari ini.
saudara, kita bersama lagi dalam Deep Talk with Pase, dan selalu senang bersama dengan saudara. Saya selalu antusias dalam program ini, dan kita sudah sampai di kitab yang baru, saudara ya. Berarti sudah kita masuk kitab yang ketujuh loh, saudara nih ya. Pertama kita sudah tadarusan Alkitab Injil Lukas, kemudian Kisah Rasul, surat Paulus kepada jemaat di Galatia, kemudian juga 1 Korintus ya, kemudian surat Paulus kepada jemaat Korintus yang kedua ya, 2 Korintus. Kemudian kita sudah menyelesaikan Injil Yohanes, surat 1 Yohanes. Oh, ini ke-8 berarti ya, surat 2 Yohanes ya. Sudah 8 kitab, saudara ya. Dari 66 kitab yang ada di Alkitab kita, 8 kitab sudah mau kita lewati. Dan pasti selesai malam hari ini, karena surat 2 Yohanes hanya ada 1 pasal ya. Tepatnya hanya ada 13 ayat. Jadi malam hari ini kita agak santai. Kita coba selesaikan surat 2 Yohanes ini, saudara ya. Dan sebelum kita mulai, kembali saya mengajak saudara untuk berdoa ya. Jadi selalu kita, meskipun ya hanya beberapa ayat atau hanya hal kecil yang kita lakukan, mulailah segala sesuatu dengan berdoa ya. Paling tidak meminta Tuhan campur tangan, memberikan hikmat kepada kita, dan paling tidak kita tenanglah ya, karena kita mau berjalan bersama dengan Tuhan atau menyertakan Tuhan dalam perjalanan kita gitu, saudara ya. Dan sama-sama kita doa. Mengucap syukur Tuhan, malam hari ini kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Dan malam hari ini, di Selasa malam ini, kami mau belajar soal firman-Mu di surat 2 Yohanes. Ajar kami kebenaran-Mu Tuhan, sehingga lewat malam hari ini kami semua semakin dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Ya saudara ya, tanpa panjang lebar, ya, kita langsung buka. Bapak Ibu bisa buka ya di depan saya. Saya selalu bilang sama saudara ya, ada Alkitab saya, Alkitab sederhana dalam bentuk buku ini ya. Alkitab buku yang paling murah harganya. Terbitan LAI, saudara ya. Karena kalau beli yang mahal-mahal sayang, karena Alkitabnya saya baca tiap hari pasti crack ya, kadang-kadang robek, penuh catatan gitu ya. Jadi ya yang biasa aja ya, nggak peduli yang paling murah sekalipun, karena yang diutamakan adalah isinya ya, saudara ya. Yuk sama-sama kita buka surat 2 Yohanes. Ya, surat 2 Yohanes kita akan membacanya, saudara ya. Jadi kita akan membacanya pelan-pelan, dan saya berharap semua bisa mengikutinya ya. Kita baca surat 2 Yohanes ya. Mestinya bukan pasal pertama, karena nggak ada pasal kedua ya. Surat 2 Yohanes ayat yang pertama gitu, saudara ya. Sama-sama kita baca. Salam dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi ya. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran ya. Jadi Yohanes ini ceritanya kan nulis surat 2 Yohanes ini di masa-masa di mana gereja sudah mengalami aniaya yang cukup hebat, saudara ya. Jadi tipikalnya Yohanes ketika nulis surat Yohanes dan juga nanti mencatat atau menuliskan apa yang dia dapat dalam wahyu Tuhan kepada dia tentang akhir zaman, dia selalu menggunakan kata-kata yang simbolis ya, kata-kata yang punya makna yang bukan cuma harafiah tapi makna yang tersembunyi ya. Itu dia katakan juga di ayat 1 ini, dari penatua. Penatua itu maksudnya yang dituakan. Karena memang kan sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa Yohanes ini ketika nulis surat 2 Yohanes, 1 Yohanes, 3 Yohanes, bahkan kitab Wahyu, itu diperkirakan oleh banyak teolog Perjanjian Baru, bahwa besar kemungkinan tinggal dia seorang dirilah dari 12 rasul Tuhan yang masih hidup ya. Jadi rasul-rasul Tuhan yang lain ya, Petrus, Andreas ya,
Bartolomeus, benar ya? Bartolomeus ya. Terus juga Nathanael, terus juga Yudas, apa namanya, orang Zelot gitu ya, dan Thomas, yang lain-lainnya, Filipus ya. Itu semuanya sudah mati martir, ya, di sekitar abad ke-40, 50, 60, 70, bukan abad ya, tahun 40, 50, 60, 70 gitu ya. Dan ini kan diperkirakan ditulis di rentang waktu antara tahun 70 sampai tahun 100 Masehi ya. Jadi taruhlah kita perkirakan tahun 90 atau tahun 100 Masehi aja ya. Berarti rasul-rasul yang lainnya tuh sudah nggak ada, sudah mati martir ya. Mereka mati mempertahankan iman mereka kepada Yesus. Ini yang luar biasa. Dari semua rasul, semuanya mengalami aniaya ya, karena Yesus kan sudah berkata, kalau mau ikut aku harus pikul salib dan sangkal dirimu ya, ikutlah menderita bersama aku ya. Seorang murid nggak mungkin lebih hebat dari gurunya gitu kata Yesus ya. Jadi kalau gurunya menderita ya muridnya juga harus siap menderita ya, karena imannya kepada dirinya. Dan itu terjadi atas semua murid-murid Tuhan Yesus. Dan yang tersisa tinggal Yohanes saja. Makanya dalam surat 2 Yohanes ini dia menamakan dirinya penatua ya. Ya, maksudnya yang dituakan ya. Tinggal dia seorang diri dari orang terdekat Tuhan Yesus yang masih hidup di saat dia menuliskan surat 2 Yohanes ini. Terus ditujukan kepada ibu yang terpilih. Ya, ibu yang terpilih ini juga tentu bukan spesifik pada satu person ibu siapa gitu ya, Maria gitu ya. Karena besar kemungkinan Maria ibu Yesus ya memang perempuan yang terpilih untuk apa namanya melahirkan juru selamat kita, itu ya tentunya sudah mati juga gitu saudara, karena usia Maria tentu lebih tinggi, lebih senior gitu ya, lebih tua dibandingkan murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Jadi ibu yang terpilih ini siapa kalau gitu? Ya, banyak teolog yang mengatakan ya ini menerjemahkannya dengan gereja ya. Jadi gereja Tuhan ya. Jadi dan anak-anaknya itu ya berarti jemaat Kristen ya. Jadi saya mengikuti aja ya. Jadi saya mengikuti aja dan kayaknya itu penafsiran yang paling oke lah dibandingkan menafsirkan atau berusaha berpolemik dengan mencari tahu siapakah ibu yang terpilih ya. Apakah Susana kah? Apa Joanna kah gitu ya? Atau Lena kah gitu ya, kita bisa berdebat panjang lebar ya, nggak habis-habisnya kalau kita mau menafsirkan dengan teori kita siapakah ibu yang terpilih. Jadi ketika saya pertama kali mendalami surat 1, 2, 3 Yohanes ini tentang penatua, tentang ibu yang terpilih ya, saya mengikuti penafsiran yang sudah ada sebelumnya dan itu yang paling masuk akal. Ya, sebab banyak juga yang menafsirkan penatua di sini bukan Rasul Yohanes tapi orang lain yang bernama Yohanes gitu. Ya, besar atau bisa kemungkinan sih iya gitu ya. Yang nulis ini bukannya Rasul Yohanes atau Yohanes yang lain yang disebut penatua gitu ya. Tapi kayaknya dalam literatur di luar Alkitab lainnya tidak ditemukan tokoh gereja yang di luar rasul-rasul yang hidup di abad-abad pertama yang bernama Yohanes gitu ya. Jadi nama Yohanes yang paling populer di gereja mula-mula juga sampai gereja awal ya itu ya kalau bukan Yohanes Pembaptis di Alkitab kita ya Rasul Yohanes. Jadi saya mengikuti pemahaman umum yang mengatakan penatua ini ya tidak lain tidak bukan adalah Rasul Yohanes. Bapak Ibu harus ingat Rasul Yohanes ini selalu ketika dia menulis, ketika membicarakan dirinya selalu menggunakan kata ganti orang lain gitu. Ya contohnya ketika dalam Injil Yohanes dia berkata kan murid yang paling dikasihinya. Ya, itu kan dia ngomongin diri sendiri tapi dia seolah-olah menggunakan kata ganti orang lain, orang ketiga gitu ya, yang bukan dirinya padahal dia lagi membicarakan dirinya sendiri. Jadi tipikal inilah yang akhirnya dipahami oleh banyak teolog sebelumnya dan saya mengikuti dan saya memahaminya sama gitu ya. Ya, ketika penulis surat ini menggunakan kata penatua ya tidak lain tidak bukan memang dia tipikalnya begitu ya. Dan saya yakin, saya percaya jemaat yang menerima surat ini ketika membaca bahwa surat ini dari penatua
di otak mereka nggak bukan ya tinggal Rasul Yohanes, karena ya tadi alasannya, argumentasinya. Di antara tokoh gereja mula-mula yang adalah rasul-rasulnya Tuhan Yesus yang pernah bersama dengan Tuhan Yesus yang masih hidup, tinggal Yohanes Rasul. Jadi siapapun yang baca surat ini, orang-orang Kristen gereja mula-mula yang baca surat ini, ketika dapat tulisan dari penatua, ya pasti langsung dalam benak mereka paham ini adalah tulisan dari Rasul Yohanes, rasul tua yang memang tinggal dia seorang diri, ya, yang masih hidup, gitu ya. Ibu yang terpilih adalah gereja dan anak-anaknya adalah jemaat Tuhan. Jadi dikatakan bukan aku yang mengasihi kamu, tapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Jadi kebenaran itu akan tetap dalam kita dan akan menyertai kita selama-lamanya. Ya, karena kita adalah orang-orang yang sudah mengenal kebenaran. Dan kita akan menjadi orang juga yang selalu penuh dengan kebenaran. Kebenaran selalu dalam diri kita dan menyertai kita selama-lamanya. Ya. Jadi kalau kita sudah hidup dalam atau mengenal kebenaran, ya, dan kita hidupi kebenaran, maka kebenaran itu akan menyertai kita selama-lamanya. Dan kebenaran ini kalau kita membaca Injil Yohanes, tulisan-tulisan Yohanes, itu tidak lain tidak bukan adalah Yesus. Ya. Yesus dalam bahasa Yohanes sering dikatakan terang, ya, sering dikatakan juga pohon kehidupan, gitu ya. Yohanes selalu banyak menggunakan kata ganti atau penamaan-penamaan lain ketika dia merujuk pada Yesus Kristus, gitu ya. Dan ayat 3 kita baca. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Ya, ini kan kata salam pembuka. Dan inilah ciri khas rupanya penulis-penulis abad-abad pertama, ya. Bukan cuma penulis Kristen, ya. Tentu ini sudah menjadi kebiasaan umum, ya. Bahwa di zaman dulu kalau nulis surat itu, ya, misalnya surat dari panglima kepada anak buahnya, kaisar kepada anak buahnya, gitu ya. Itu selalu, atau sepasang kekasih, selalu ada salam dulu, baru isinya, baru salam penutup juga, gitu ya, ada penutupnya. Jadi ini udah kayak aturan yang mungkin tidak tertulis, gitu ya, yang ada dalam budaya saat itu, sehingga ini juga dipakai ketika rasul-rasul Tuhan atau pemimpin-pemimpin gereja saat itu ketika menulis surat. Ya, jadi ini jangan dipikir hanya eksklusif milik orang Kristen. Ya, kayak kita juga kalau nulis surat gitu kan ya, selalu ada kata kalau kita sama orang Kristen pasti kalimat depannya shalom, ya, damai sejahtera bagi semuanya, apa kabar, kan gitu kan, itu tipikal ya yang jadi budaya. Kalau kita nulis surat umum ya ada kalimat apanya di depannya ya, salam gitu ya. Kita mengenalkan diri, baru isinya gitu ya, baru pengharapan kita terhadap surat itu apa ya, sehingga orang itu bisa memenuhi hasrat kita dalam surat itu, gitu kan ya. Jadi ada aturan-aturan yang tidak tertulis tapi sudah menjadi budaya. Dan ayat 1 sampai ayat 3 ini adalah salam pembuka dari Rasul Yohanes. Lanjut. Perikop berikutnya. Tetaplah di dalam ajaran Kristus. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Anak-anakmu. Ini kan suratnya kepada ibu yang terpilih ya. Jadi Yohanes sangat bersuka cita, penatua ini sangat bersuka cita bahwa dia mendapati bahwa hampir separuh orang-orang percaya hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Jadi rupanya gereja saat itu ya cukup kuat ya. Di zaman Yohanes menulis surat ini sudah cukup kuat. Paling tidak separuh dari yang merasa sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya itu sudah benar-benar hidup dalam kebenaran. Ya. Kayaknya sih cuma 50%, tapi bagi saya banyak, saudara ya. Karena saya saja saat ini memahami dari mungkin 100% orang Kristen yang benar-benar hidup dalam kebenaran, ya 50% saya rasa terlalu berani gitu. terlalu presentasi yang terlalu besar gitu ya. Sebab faktanya dalam banyak orang Kristen itu yang benar-benar hidup dalam kebenaran mungkin hanya minimalis ya, minimal.
sekitar di angka 20-30% saja kalau bayangan saya ya. Kalau karena saya kan mengamati, tentu maafkan saya ya, ini hanya kacamata apa saya aja, saya no aja ya. Nah, yang benar-benar hidup benar ya, bukan saja hidup benar dalam artian karakternya baik, orangnya baik, tapi juga hidup dalam kebenaran. Dalam kebenaran itu juga punya relationship, hubungan yang mesra intim dengan Tuhan ya. Jadi vertikalnya dengan Tuhan itu excellent, terus horizontalnya dengan sesama manusia juga excellent gitu ya. Itu nggak sampai kalau menurut saya 25-30% ya. Banyak orang Kristen itu ya hanya bagi saya tampilan doangnya doang Kristen, tampilan luarnya doang Kristen, atribut-atributnya Kristen, ya kosmetiknya Kristen, tapi uh, dalamnya belum. Dan saya tidak bilang ini apa namanya jelek ya, tapi saya berharap ini ya apa namanya progresif nanti menuju yang baik ya. Karena saya pun memahami dulu saya pun juga lewati fase ini gitu ya, by proses gitu ya. Saya berharap orang-orang Kristen sekarang ini yang belum benar-benar hidup dalam kebenarannya Tuhan ya sedang by proses, sedang diproses atau mau diproses menuju lebih baik lagi gitu saudara ya. Jadi apa namanya di zaman itu gereja mula-mula sudah cukup solid ya. Makanya kekristenan bisa berkembang luar biasa. Kekristenan yang tadinya oleh para rasul diperkirakan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, mempertobatkan orang-orang Yahudi saja, tapi di hari-hari ketika Yohanes nulis surat 2 Yohanes ini sudah berkembang, bahkan sebagian besar orang Kristen bukan lagi orang Yahudi tapi orang di luar Yahudi, orang Yunani ya, orang yang berbahasa Yunani, orang kafir saudara. Yohanes ketika hidup di masa tuanya dia tinggal di Efesus, di Asia Kecil, sebuah negara atau provinsi dari ya Kekaisaran Roma tentunya yang ada jauh banget di utara. Itu di wilayah sekarang ini sekitaran Turki gitu saudara ya. Jadi sudah mendekati Eropa ya. Jadi jauh dari tanah Palestina ya. Jadi orang Kristennya sudah berkembang ya. Sudah bukan lagi hanya orang Yahudi yang Kristen, tapi lebih banyak orang yang bukan Yahudi yang Kristen gitu dalam gereja mula-mula saat itu. Lanjut ya ayat 5. Dan sekarang aku minta kepadamu ibu-ibu ya. Dan sekarang aku minta kepadamu ibu, bukan ibu-ibu ya. Ibu satu orang gereja ya. Yohanes sedang ngomong kepada institusi, bukan institusi gereja seperti yang Bapak Ibu dan kita ngomong sekarang ini ada JKI, ada GBI, bukan itu ya. Saat itu ya gereja ya cuma satu. Gereja itu maksudnya komunitas ya. Eklesia, orang-orang yang berkumpul yang mau diutus Tuhan ya, menjadi pegabar-pegabar Injil ya. Dan sekarang aku minta kepadamu ya, orang-orang Kristen ya, komunitas Kristen, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Nah, kalau Bapak Ibu ikuti tadarusan Alkitab bersama saya sejak Injil Yohanes, terus surat 1 Yohanes, Yohanes ini identik dengan apa ya, menekankan dalam Injilnya dan juga surat-suratnya tentang kasih. Bagaimana orang Kristen itu harus hidup dalam kasih. Sebab Tuhannya orang Kristen, Yesus Kristus adalah kasih. Dialah kasih yang sejati, agape itu ya. Sehingga orang yang percaya kepada Yesus, orang yang mau menjadi serupa segambar seperti Yesus, yang nyanyinya ku mau sepertimu Yesus, itu akan berusaha juga sepenuh hatinya, seluruh jiwanya, segenap jiwanya ya, untuk hidup dalam kasih. Jadi Yohanes kembali menekankan ini bukan perintah baru bagimu, sejak awalnya ya, bahwa kita harus saling mengasihi. Kita saling mengasihi. Jadi orang Kristen itu harus saling mengasihi. So, ironis kan saudara, hari-hari ini banyak orang Kristen melabeli dirinya Kristen, melabeli dirinya orang percaya, melabeli dirinya hamba Tuhan. Itu tapi ya jelek-jelekin hamba Tuhan yang lainnya, jelek-jelekin orang Kristen lainnya, hanya sekedar karena berbeda pandangan doktrin, merasa dirinya paling benar dan yang lainnya salah. Ya kalau bagi saya ironis saudara ya, ironis ya. Apakah itu yang dimaksud dengan kekristenan? Sejak mulanya kata Yohanes, yang ditekankan adalah kasih. Jadi meskipun kita berbeda pendapat, berbeda pandangan, berbeda doktrin, berbeda pengajaran sekalipun, ya mestinya kita harus saling mengasihi. Bahkan kita berbeda secara prinsip sekalipun, dengan musuh kita pun kita harus mengasihi, kan? Begitu. Ya. Jadi sebagai orang Kristen kita tidak boleh memaksakan kehendak.
ketika kita menginjil misalnya, kita sharing tentang iman kita, ya, kesaksian hidup kita kepada orang lain, jangan memaksa dia untuk percaya kepada kita. Ya cuma ceritakan saja, bersaksi saja, sambil tentu berdoa supaya Tuhan jamah hatinya dia gitu. Kalau Tuhan jamah hatinya dia dan dia memang orang terpilih, maka dia pasti akan membuka hatinya, dan baru kita nanti akan tuntun dia lebih jauh mengenal tentang Yesus. Ya, secara pribadi tentunya. Ya. Jadi jangan memaksa. Andai kata yang kita berikan kesaksian juga menolak kesaksian kita dan bahkan tidak mau terima kita lagi, ya kita harus terus mengasihi dia. Nah, makanya tadi ya, kalau sama musuh saja kita harus saling mengasihi, masakan sesama orang percaya kita nggak mengasihi. Nah, ekspresi mengasihi itu bukan berarti tidak melukai, tapi juga secara etika, sopan santun, ya, budaya, ya, tata krama, karakter itu harus kita tunjukkan, ya. Jadi ya, yang sering saya katakan orang Kristen itu dibilangnya ngakunya saling mengasihi, tapi komunikasinya nggak pernah lancar, ya, nggak pernah mau terbuka gitu, ya, nggak mau jujur gitu ya. Selalu menyembunyikan atau menutupi segala sesuatu, menganggap komunikasi itu bukan hal yang prinsip. Bagi saya, kalau komunikasi udah tersumbat, ya, komunikasi nggak dijalankan, etika juga, ya, sama yang lebih tua, sama yang lebih senior, bahkan sama orang lain itu kita melampaui batas gitu ya. Apalagi kita orang timur gitu ya. Saya selalu mengatakan, saya meskipun gembala, tapi kalau ada jemaat yang usianya lebih senior dari saya, ya saya berusaha respect gitu ya. Dalam artian bukan berusaha ya, menempatkan diri, ya hormat gitu, dalam artian ya, karena itu yang harusnya terjadi. Ya, kalau dalam misalnya masalah-masalah yang strategi gereja atau ngomongin pelayanan, nah karena saya gembala, mungkin saya akan memposisikan diri sebagai gembala. Tapi dalam hal-hal lainnya gitu ya, atau dalam menyampaikan komunikasi, ya kita harus menghormati orang yang lebih senior gitu ya, lebih tua. Apalagi saya orang Jawa, diajarin hal itu meskipun secara nggak langsung, tapi saya melihat dengan mata telanjang sejak saya kecil bagaimana kalau yang muda itu kalau berjalan, ya melewati yang tua sedang duduk, ya harus agak sedikit membungkuk. Bahkan kalau mau melewati orang yang lebih tua dan orang tua itu lagi duduk di lantai, ya kita harus kalau bisa memutar gitu ya, jangan jalan di depannya karena itu nggak sopan ya. Dan hal-hal seperti itu tentunya di setiap budaya, suku pasti ada lah ya. Dan itu yang mestinya juga dipakai ya, karena itu hal yang bagus dalam etika kekristenan kita. Dan saya masih melihat banyak sekarang ini ya, para pendeta-pendeta ya yang seperti itu ya, yang etikanya bagi saya kurang bagus lah ya. Nggak menghormati yang lebih tua gitu ya. Saya nggak ngomongin misalnya pendeta yang lebih junior ke saya ya, bukan ya. Saya sedang ngomongin misalnya kepada pendeta-pendeta yang senior lah, yang Bapak Ibu nggak perlu saya jelaskan namanya, tentu Bapak Ibu paham lah ya, karena selain mereka memang usianya sudah senior, dan mereka juga cukup punya nama dalam perteologian dan pergerejaan di Indonesia ini. Ya, tiba-tiba ada pendeta-pendeta yang baru ya, sekarang ngetop namanya ya, tapi ngetopnya gara-gara mengkritisi pendeta-pendeta yang senior-senior itu gitu ya. Dan kebetulan karena orang Indonesia itu memang tipikalnya negatif ya, kalau udah nggak suka sama orang itu akhirnya dicari caranya ya, dicari salahnya, dan suka ngomongin yang jelek-jelek gitu ya. Ini harus diakui loh saudara ya, karena ada survei juga di lembaga survei internasional, netizen kita itu lebih julid ya, lebih nyinyir dibanding netizen dari negara lain gitu ya. Terlalu kepo, terlalu mau tahu, terlalu kalau dia ngefans sama idolanya terlalu didewakan, sedangkan yang kontra dengan idolanya itu langsung bisa dibullying, dijelek-jelekin, difitnah dan lain sebagainya. Dan ini terjadi hari-hari ini, masih terus ada saudara kan ya. Sama dalam kehidupan orang Kristen juga gitu ya. Ya, jadi suka dengan hal-hal yang kayak gini, yang sebenarnya nggak yang mungkin secara popularitas dia bisa naik namanya, tapi kontraproduktif dalam pelayanan. Dan bukan saja kontraproduktif dalam pelayanan secara keseluruhan, tapi bagi saya ya itu melukai hati Tuhan. Karena nggak patut ya, kalau menurut saya ya, mengkritisi secara terbuka hamba Tuhan lain hanya gara-gara berbeda pendapat ya.
Apalagi bukan hal yang prinsip gitu. Bukan hal yang sangat prinsip atau dasar dari Kristenan yang diaminin oleh seluruh orang percaya. Contohnya Yesus adalah Tuhan. Ya kalau misalnya hanya hal-hal yang soal bersifat pemahaman akhir zaman, pemahaman doktrinal gitu ya, itu kan ya masih bisa dibicarakan, karena setiap orang meskipun dia berpegang pada pandangan Alkitab tentu bisa dikritisi ya. Karena saya bilang tadi, setiap orang punya pandangannya sendiri. Alkitab bisa dibaca, bahkan maafkan saya, semau kita sendiri. Kalau kita sudah punya pemahaman, tinggal cari ayatnya banyak. Jadi ayat Alkitab ini bisa dipakai yang baik, bisa juga dipakai yang jahat. Bisa, saudara. Kalau dipakai yang baik, maksudnya adalah, ya ayat ini biarlah ditarik keluar makna aslinya. Ketika misalnya kita lagi ngebahas surat 2 Yohanes, ini konteks aslinya gimana ya. Yohanes ketika nulis itu masanya lagi apa ya, di tahun berapa, di zaman seperti apa gitu ya. Nah, kita harus membacanya dari sudut pandang itu ya. Tapi kalau membaca Alkitab sudah dibaca dengan negatif, dengan niat jahat, ya nggak peduli latar belakangnya seperti apa. Pokoknya ini ayat ini dukung pandangan saya nih, pas banget dengan apa yang ada di otak gue, di hati gue nih, wah ini bener nih. Tapi kalau ada ayat lain, bertentangan kayaknya dengan apa yang gue percaya nih, nggak pernah dibaca, nggak pernah diajarin, bahkan dianggap angin lalu. Nah, ini banyak orang seperti itu, saudara. Ya, jadi saya mengajak semua di sini ya, nggak banyak kan, saudara, belum banyak lah paling nggak ya. Ya kalau setiap saya live, yang benar-benar ikuti live hari per hari ketika tadarusan Alkitab, yang ikutin tadarusan Alkitab secara live begitu maksud saya, paling cuma angka belasan, 20-an paling banyak ya. Jadi saudara yang ngikutin siaran tunda ya mungkin lebih banyak daripada yang ngikutin live. Faktanya viewer kita dalam program Deep Talk with Pasi ini ya berkisar di 100-200an orang gitu ya. Kan nggak banyak. Ya. Nah, saya mau mengajak saudara ya yang selama ini setia belajar bersama saya dalam tadarusan Alkitab Deep Talk with Pasi ini untuk menjadi orang Kristen yang paling utamanya itu saling mengasihi. Itu dulu aja ya. Jadi jangan ada dendam, jangan ada niat jahat, jangan ada akar pahit, jangan ada sakit hati. Saling mengasihi ya. Pokoknya ampuni aja, saling mengasihi aja ya saudara ya. Jadi supaya kita juga akhirnya cocok gitu ya, satu DNA dengan Tuhan kita. Jadi lu hebat kayak apapun teologiamu ya, bahasa asli Ibrani, bahasa asli Yunaninya paham luar kepala, khotbahnya bagus, tersusun rapi, memberkati banyak orang, tapi kalau hidup kita tidak mengasihi, kita tidak mengasihi pasangan nikah kita, tidak mengasihi anak kandung kita, tidak mengasihi mertua kita, tidak mengasihi orang tua kita, tidak mengasihi saudara kandung kita, ipar kita, orang terdekat kita, sahabat kita, bagi saya omong kosong semua itu yang tadi saya sebutkan tadi ya. Sebab orang ini hanya bisa ngomong doang tapi nggak jadi pelaku, hanya bisa ngajar doang tapi nggak bisa mengerjakan. Nah saudara ya, jangan jadi orang Kristen yang seperti ini. Oke saudara ya, harus saling mengasihi. Ayat 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menuruti perintahnya. Jadi kasih itu adalah menuruti perintahnya. Alkitab katakan dengan jelas ya, yaitu menuruti segala perintahnya. Dan inilah perintah itu, bahwa kamu harus hidup dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Jadi kembali lagi, Yohanes menekankan ini, tipikal dia. Coba Bapak Ibu nanti baca lagi Injil Yohanes, atau mengikuti kembali yang belum mengikuti ya, tadarusan Injil Yohanes yang sudah lewat kemarin ini ya. Jadi Yohanes tekankan di ayat yang ke-5 tadi, harus saling mengasihi, karena itulah yang ada pada kita dari mulanya ya. Terus dikatakan kasih itu adalah menuruti perintahnya, dan perintah itu adalah hidup dalam kasih, karena itulah yang kamu dengar dari mulanya. Jadi Yohanes ingin mengatakan bahwa Yesus memulai pengajarannya dengan kasih. Itulah yang awal ya. Dalam peristiwa mujizat yang pertama di Kana itu dengan kasih. Kenapa? Karena di pesta itu anggurnya habis, tuan rumah akan dipermalukan, pesta akan jadi chaos karena kasihnya. Meskipun dia sempat berkata kepada ibunya, waktuku belum tiba ibu, tapi dia karena kasihnya sama ibunya yang
khawatir dengan pesta itu, kasihnya kepada yang saya perkirakan, saya tafsirkan yang menikah adalah Rasul Yohanes sendiri terhadap saudaranya yang akan dipermalukan. Akhirnya dia merubah air menjadi anggur, ya. Sejak mulanya, ya, itu yang ditekankan oleh Yesus. Jadi kekristenan tanpa kasih itu omong kosong. Jadi kalau menurut saya tinggalin tuh, ya, tinggalin pendeta, tinggalin gereja, tinggalin persekutuan doa yang selalu jelekin orang mulu, yang ngomongin orang mulu, yang ngerasa dirinya paling hebat. Tinggalin orang-orang Kristen yang merasa dirinya rohani tapi menganggap orang lain tuh bukan siapa-siapa, dirinya lah yang hebat. Ya. Apalagi kalau khotbah-khotbahnya, kesaksian-kesaksiannya itu kelihatan banget kebenciannya, ya, atau apa namanya, marahnya dia, atau kecewanya dia, atau nggak sukanya dia dengan ajaran dari gereja-gereja lain, menganggap diri dan kelompoknya paling hebat. Tinggalin orang-orang seperti itu, saudara, ya. Even dia ada pastornya depannya, ada pendeta di depannya, gelarnya STH, MA, MDiv, MTH, THM, ya, DTH, ya, PhD, apapun itu, saudara, ya, tinggalin. Sebab apa, kalau mulut ngomong doang, tukang obat juga bisa. Tukang obat tinggal ketemu sama saya sebulan atau seminggu aja, dia bisa khotbah, saudara. Kalau dia mau, saya ajarin, ya. Tapi apakah, maafkan saya bukan merendahkan tukang obat. Maksudnya orang yang pintar ngomong itu, ya, itu belajar sama saya soal bagaimana membuat khotbah yang sederhana dan baik aja, pasti bisa jadi pengkhotbah. Semudah itu, saudara, ya. Tinggal nanti khotbah beberapa kali, ya, taruh di YouTube, nanti pasti ada yang manggil dia pendeta. Nanti nggak perlu ditabisin sama sinode manapun, orang udah manggil dia pendeta, ya mau apa? Ya pendeta lah dia, gitu, ya. Kalau udah pendeta, tinggal join sama sinode tertentu, ya udah, pendetanya dilegalisir aja. Jadi sertifikat pendeta resmi, jadi pendeta sinode tertentu. Jujur aja segitu mudahnya jadi seorang pendeta di Indonesia ini hari-hari ini, saudara, ya. Nah, tapi apakah orang tersebut penuh kasih? Kalau melihat kepada saya, kalau saudara kagum dengan khotbah saya, senang dengan jarak gaya saya mengajar, berkhotbah, tapi kalau kau dengar saya tidak mengasihi orang terdekat saya, tidak ada kasih terhadap sesama, tinggalin saya, ya, tinggalin, ya. Karena berarti yang saya ajarkan itu jauh asap daripada api, ya, daripada bara, ya. Jadi apa namanya, omong apa, tong kosong nyaring bunyinya, ya, ya, apa namanya, seperti katak dalam tempurung, ya. Apalah peribahasa disebutkan semuanya. Intinya apa yang diucapkan sama yang dilakukan tuh nggak selaras, nggak senada, nggak konsisten. Dan orang-orang seperti ini kalau melabeli dirinya guru agama, ya, atau ulama, atau apa, ya, ya, orang-orang yang dianggap tahu soal iman, ya, itu bahaya kalau Bapak Ibu ikuti. Kenapa? Saya sederhana mengatakan ada transfer itu, ya. Seperti minyak di kepala Harun. Minyak itu di kepala Harun. Jadi Harun tuh imam, ya, imam besar. Maka setiap dia mau menjadi imam, melayani, ya, dia harus mengurapi kepalanya dengan minyak. Yang mengurapi siapa? Dirinya sendiri, karena dia imam besar, ya. Nah, minyak itu dari kepalanya Harun, ya, dituangin gitu, minyak apa, urapan, ya, pasti mengalir, ya, netes ke dahi, jatuh di janggut, netes terus ke jubah. Itu artinya urapan yang di kepala itu mengalir ke sekujur tubuh sampai ke bawah. Nah, saat itulah Harun penuh urapan, diberkati, ada transfer. Padahal yang diurapi adalah kepala. Sama ketika saudara mengikuti orang yang benar, gitu, ya, orang yang punya iman yang benar, punya hubungan yang baik dengan Tuhan, punya hati yang melayani Tuhan dengan sungguh, maka mau nggak mau itu pasti transfer, saudara, ya, ke saudara, ya. Saudara dapatkan rohnya itu pasti. Sebaliknya kalau saudara mengikuti orang yang jinah cabul, orang yang kawin cerai, orang yang tidak mengampuni, tidak mencintai, ya, penuh dengan dendam, penuh dengan amarah, kebencian, akal pahit, sakit hati, ya, itu pasti akan transfer ke saudara. Pasti itu. Pergaulan yang buruk merusakkan yang baik, saudara.
Itu makanya saya bilang hati-hati di akhir zaman ini, hati-hati. Kalau lingkungannya seperti itu, tinggalin, cari lingkungan yang sehat, ya, komunitas yang sehat. Ya. Itu pesan saya, ya. Ya, jadi sama-sama sebenarnya kita belajar ya supaya kita memahami esensi atau dasar kekristenan itu adalah kasih. Hebat apapun tampilan luarnya kalau nggak ada kasih, lupakan. Hebat apapun pengajarannya tapi tidak mengajarkan kasih atau mempraktekkan kasih, lupakan, tinggalkan. Gitu ya. Lanjut, ayat yang ke-7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Nah, itu yang saya bilang. Ingat nggak ketika kita tadarusan surat 1 Yohanes kemarin yang sudah selesai pasal kelimanya? Bahwa pergumulan Yohanes ketika nulis surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes itu munculnya ajaran sesat, saudara. Yang mengajarkan Yesus, tapi tidak menekankan bahkan tidak mengakui Yesus itu datang sebagai manusia. Yesus hanya seolah-olah manusia. Tapi dia nggak benar-benar manusia. Yesus seolah-olah makan roti, tapi dia nggak makan roti. Yesus seolah-olah berdarah, tapi dia nggak berdarah benar ketika dia dicambuk. Yesus seolah-olah menangis, berduka, capek, tapi sebenarnya dia tidak begitu. Jadi Yesus nggak datang real sebagai manusia. Dan itu sudah pengajaran bidat-bidat atau sekte-sekte sesat sejak abad pertama. Di gereja mula-mula sudah ada, saudara. Jadi yang ditekankan itu apa? Yesus yang ilahi, Yesus yang roh. Mana mungkin roh itu capek? Mana mungkin yang ilahi kalau Tuhan itu lapar dan lain sebagainya. Nah, yang saya bilang juga di tadarusan kemarin. Nah, perhatikan coba pendetamu, ya, hamba Tuhan yang sering kau dengar khotbahnya, itu menekankan apa? Kalau menekankan mujizat terus, yang hebat-hebat secara ilahi, supranatural, ya, adikodrati, hal-hal yang rohani terus yang diomongin gitu, saudara ya. Ya, itu berarti juga patut dipertanyakan. Kenapa, saudara? Ya karena tadi ya, Yesus itu juga manusia, ya. Berarti juga harus punya keseimbangan, ya. Mencekatakan juga bahwa Yesus itu ya menderita. Jadi saya selalu mengajarkan hal yang balance, ya. Prioritas kita harus perkara-perkara di atas. Tapi jangan melulu yang di atas juga, karena kita masih hidup di bumi ini, harus jadi berkat bagi orang di sekitar kita. Ya nggak sih? Saudara nggak akan jadi berkat, saudara nggak akan jadi pengikut Kristus yang baik kalau kau mau menjadi orang yang kudus dengan cara apa? Dengan cara bersemedi di puncak gunung. Naik ke puncak gunung gede, Pangrango, Gunung Slamet, Gunung Kelut, Gunung Merapi sekalipun gitu, saudara ya. Karena saudara merasa dunia ini udah jahat, aku mau bertapa aja lah. Saudara nggak jadi berkat di situ. Yang ada juga nanti temenan sama jin dan tuyul, saudara. Karena di tempat-tempat yang seperti itu akan banyak jin dan tuyul. Memang bisa ketemu Tuhan, saudara. Ya, tapi juga bisa ketemu setan yang menyerupai Tuhan. Bisa jadi. Ya. Dan di sana juga kau nggak akan jadi berkat. Karena siapa yang kau berkati? Di puncak-puncak tinggi itu siapa? Ada manusia apa di situ? Manusia berapa jumlahnya di situ? Selama kau di dunia ini, ya kau harus berinteraksi dengan dunia ini. Ya, jadi berkat bagi dunia ini. Ya, makanya saya selalu mengatakan juga kalau ada berkat ya coba bagikan, sisihkan bagi yang lainnya. Ada empati gitu, ada simpati gitu ya. Kalau ada yang susah ya coba dibantu kalau kita bisa bantu. Ya. Nah, ya sama-sama kita berlomba-lomba menjadi orang yang hidup penuh dengan kasih dan mengajarkan yang benar, yang balance. Yesus itu Tuhan, ya, tapi Yesus itu juga manusia. Ya. Jangan sebaliknya, Yesus manusia, Yesus bukan Tuhan, itu juga nggak benar. Kayak agama lain kan mengatakan gitu, Yesus itu nabi, tapi bukan Tuhan. Itu sesat. Tapi juga dalam kekristenan juga jangan terlalu menonjolkan Yesus Tuhan. Karena Yesus juga manusia. Ya, bagaimana dia dicambuk, disiksa, ya, dari rumahnya Kayafas, Pilatus, sampai dengan Via Dolorosa, kemudian di Golgota. Itu dia benar-benar menderita beneran, saudara, bukan seolah-olah menderita. Dia manusia yang kudus, yang sedang menanggung dosa umat manusia. Dia yang datang dari Allah, yang paling bagus, yang paling ideal, yang bisa menanggung semua dosa manusia. Ya, jadi dia the real human, ya. Sekaligus Tuhan yang sejati, ya saudara ya. Yuk sama-sama kita pahami ini. Oke, ayat 8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan, ya. Jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu.
tapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Dalam bahasa saya, Yohanes berkata bahwa sebagian orang percaya di ayat 1 tadi kan sudah benar-benar hidup dalam kebenaran. Nah, ayat 8 waspada. Supaya apa? Supaya kita jangan kehilangan yang sudah dikerjakan itu. Jadi, api konsistensi iman itu harus terjaga. Makanya harus terus bernyala-nyala. Ya. Saya kemarin mungkin juga agak stres juga ya mempersiapkan The Way Convention 2021. Meskipun dibantu dengan banyak teman sehingga beban itu terbagi ya. Ada yang bekerja sama ya menyukseskan acara ini kan kerja tim ya, bukan kerja Superman tapi kerja tim ya. Tapi kan juga pusing juga karena saya yang coba ngatur begini-gininya, stres juga gitu ya. Tapi ketika sudah selesai, sukses gitu ya, ya saya sudah ini lagi minggu tenang aja ya. Tapi minggu besok saya sudah akan bikin tim lagi untuk mempersiapkan hal-hal yang baru lagi ke depannya ya. Teman-teman yang tim mau bersama lagi, ayo kita jalan. Kalau nggak mau ya silahkan gitu ya, mungkin ada kesibukan lain. Tapi kalau saya menjaga ritmenya begitu, saudara ya. Jadi habis program ini selesai, siapin program baru lagi ya. Ini saya sedang mau terus konsisten dengan Deep Talk with Pase, sambil saya lagi mikir nanti saya mau bikin 1-2 acara lagi setiap minggu ya. Ada seminggu sekali atau seminggu 2 kali lah ya, dimana saya ngisi di situ dan berharap sungguh jadi berkat juga ya. Dalam ibadah minggu juga saya mau bikin sekolah minggu dewasa ya. Jadi nanti acara gereja kita di hari Minggu bukan cuma khotbah, tapi nanti bisa lewat kayak diskusi tanya jawab gitu ya. Mungkin nanti yang mau bertanya bisa masuk dalam link Zoom yang disiapkan ya. Jadi bisa bertanya tentang topik yang sedang dibahas ya, saudara ya. Nah, saya sedang mempersiapkan hal-hal itu teknisnya bagaimana, karena tetap akan fokus pada pelayanan digital ya. Karena memang Tuhan taruhkan di hati saya itu ya untuk lebih mengembangkan pelayanan digital supaya lebih banyak menjangkau ya, bukan cuma orang yang menjadi jemaat The Way atau orang yang tinggal di BSD Serpong, tapi juga orang-orang yang di luar sana yang jauh gitu ya, saudara ya. Nah, sedang kita siapkan. Saya sudah memikirkannya, sedang mempersiapkan dirinya, juga akan buka kelas-kelas pengajaran lagi nantinya ya di tengah-tengah minggu gitu ya, sedang dipersiapkan juga ya. Kayak sekarang kan saya lagi mengelola sebuah kelas atau tiga kelas ya, tentang apa namanya yang mau mendapatkan gelar sekolah tinggi sarjana teologi ya, STH ya, bekerja sama dengan salah satu STT ya, saudara ya. Tapi saya nanti akan buka kelas-kelas lepas gitu ya. Kelas-kelas yang hanya mendapatkan sertifikat tapi tidak bisa mendapatkan gelar apapun ya, karena non gelar ya, non akademik ya. Nanti siapkan aja saudara yang mau belajar misalnya bahasa Yunani gitu ya, atau bahasa Ibrani. Nanti kita akan siapkan kelasnya itu ya. Misalnya nanti kalau ada 20 orang yang mau belajar Yunani ya, coba nanti kita akan bikin kelasnya mungkin selama 3 bulan ya, seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu saudara ya. Kita atur sedemikian rupa supaya selama 3 bulan itu nanti Bapak Ibu paling tidak bisa membaca lah ya bahasa Yunani ya, Alkitab bahasa Yunani ya. Sekaligus juga nanti kalau misalnya Bapak Ibu terpanggil untuk berkhotbah ya, bisa menyelidiki bahasa asli Alkitabnya gitu ya. Nanti juga saya mau bikin kelas tentang bagaimana menafsirkan Alkitab yang baik gitu ya. Mungkin ya minimum kelasnya 20, jadi saudara bisa tahu lah ya secara sederhana menafsir itu bagaimana sih gitu ya. Kalau misalnya saya bisa mengajarnya, saya ada waktunya, kalau tidak nanti saya akan undang beberapa dosen yang atau teolog-teolog yang memang bagus di situ untuk sharing gitu ya. Untuk kayak kita bikin seminar atau kita bikin kelas gitu ya, kelas yang beberapa kali pertemuan ya, dengan biaya yang tidak terlalu berat pastinya ya. Saya biasanya kalau bikin kelas itu biayanya sukarela, mau bayar berapa juga terserah saudara lah gitu ya. Karena memang kita bikin kelas ini ya bukan untuk cari uang di situ, tapi untuk pelayanan. Tapi ya uang itu penting juga, karena untuk misalnya mendapatkan tenaga-tenaga pengajar yang kompeten, yang profesional, yang bagus kan juga harus kita apresiasi dengan baik dong gitu ya. Jadi kalau orang yang mau belajar juga
mendonasikan sedikit dari apa yang dia punya, ya tentu akan membantu sehingga kita bisa saling memberi yang terbaik begitu ya. Saya udah pernah bikin kelas mendalami pemahaman kitab Wahyu ya, 2 angkatan apa 3 angkatan gitu, saya lupa sebenarnya. Dan nggak pernah kita patok harga khusus ya. Silahkan aja ya. Mau berapa? Ada yang sanggup 100.000 sebulan, ada yang 200.000 sebulan, ada yang cuma bisa 50.000 per bulan ya. Saya nggak terlalu pusingkan hal itu ya. Bahkan ada yang bayar di awal, kemudian bulan kedua, bulan ketiga nggak bayar lagi. Saya juga nggak apa namanya, nggak menekankan hal itu ya, karena saya cuma mau kalau mau ikut menabur ya komitmen di awal aja gitu ya. Misalnya kalau 50.000 per bulan ya selama 3 bulan, berarti kan 3 bulan kali 50.000 gitu. Tapi kalau ada yang nggak mau komitmen, kan urusan dia sama Tuhan. Saya masa sederhana itu aja. Kecuali kalau kelas misalnya akademis ya. Kelas akademis kan memang ada aturan-aturan yang ya apa namanya lebih ketat lagi ya, makanya tentu ada uang bulanan ya. Uang bulanan pun kalau di tempat yang saya kelola itu sekarang ini ya bisa dinegosiasi kok ya. Nah, saudara mampunya berapa? Karena kembali ya, saya dan The Way tidak mencari uang di situ. Ini wujud pelayanan kami. Bahkan kelas STH angkatan terakhir ya, itu kami banyak mensubsidi hamba-hamba Tuhan yang di pedalaman-pedalaman. Ada yang dari Nias, Kalimantan, juga ada yang di Manado ya, Sulawesi, ada yang di Papua, saudara ya, yang mereka apa namanya hanya sanggup berapa puluh ribu gitu ya, itu oke, ayo yang penting mau belajar bersama selama 3 tahun ya. Kita gereja dan komunitasnya yang akan mensupport, dan puji Tuhan ada beberapa hamba Tuhan juga yang tergerak hatinya untuk saya mau support nih untuk hamba-hamba Tuhan di daerah gitu ya. Ada yang support pulsa ya, ada juga yang mau support apa namanya subsidi supaya apa namanya mereka bayar berapa ditambahi sama para sponsor ini, supaya paling tidak beban dari komunitas gereja kami untuk menutup semua pos-pos anggaran itu bisa terbantukan. Ya kan puji Tuhan ya. Selalu Tuhan kalau kita niatnya tulus, niatnya benar, Tuhan pasti tolong gitu ya. Sehingga ya sampai sekarang kita masih bisa mengundang lah dosen-dosen yang senior yang keren-keren gitu, yang pengalamannya luar biasa untuk memperlengkapi para mahasiswa kan. Gitu ya saudara ya. Jadi apa namanya kita belajar banyak hari ini ya supaya konsisten. Jangan suam-suam kuku atau bahasa Jakartanya panas-panas tai ayam katanya gitu ya. Kalau awal-awal aja, lama-lama kendur ya. Waktu awal bertobat semangat, lama-lama kendur. Dan itu tipikal, sudah tipikal ya. Tipikal ya. Jadi kalau saya sebagai dosen gitu ya, saya sebagai pengajar, ada mengajar 20 orang, terus 10 orang itu antusias banget. Saya sudah tahu di hati saya ya, dari 10 yang antusias banget ini ya paling tinggal 2 atau 3 yang terus antusiasnya bisa konsisten sampai akhirnya. Yang lainnya akan menguap begitu. Kenapa? Ya karena tantangan dunia itu seperti itu. Dunia itu jahat, saudara. Ya, dunia nggak suka kita panas untuk Tuhan. Dunia nggak suka kita berapi-api untuk Tuhan. Maka dia cari cara untuk menghisap kita ya, supaya kita nggak lagi berapi-api bagi Tuhan. Supaya kita biasa-biasa aja lah ya. Supaya kita nggak fanatik banget kata dunia. Slow aja gitu, jangan sok kayak gimana, biasa-biasa aja lah. Kalau lu jadi Kristen nggak usah tiap hari ke gereja, nggak usah pelayanan mulu, udah santai-santai aja lah. Yang penting hidup baik, hidup benar gitu. Kurang lebih begitu kata orang dunia kan. Akhirnya orang itu kendur dan hilang. Dan teman-teman saya banyak seperti itu, saudara ya. Saya di satu angkatan di S1 saya itu ada 60-an mahasiswa kalau tidak salah ya. 50-60 banyak saudara itu ya. Tapi sekarang ini yang masih konsisten dengan melayani, dengan benar-benar pelayanan ya, hidupnya melayani ya. Dalam artian perintisan kah, jadi pengkhotbah kah, atau jadi gembala kah, itu hanya segelintir aja saudara. Segelintir. Beneran cuma hanya beberapa orang aja ya. Ada yang bahkan sudah jadi pendeta, kini sekarang ngilang kemana nggak tahu. Ada yang dulu waktu pas kuliah udah melayani kemana-mana, sekarang nggak jelas rimbanya di mana, apa yang dia kerjakan, saudara. Dan saya puji Tuhan mau konsisten sejak awal, karena saya merasa Bapak Ibu tahu kesaksian saya udah mau masuk dalam
jurang dosa gitu ya, lembah dosa ya. Tuhan tarik begitu rupanya karena kasihnya. Terus ya, dan saya berjanji sama Tuhan saat itu, pokoknya Tuhan, gue akan terus ikut lu ya. Susah, seneng ya, ketawa, nangis, pokoknya terus jalan ya. Dan sudah dari usia 27 sampai sekarang berarti sudah 46, hampir 20 tahun ya. 20 tahunan saya, 19 tahun berarti saya benar-benar bertobat lahir baru. Itu menjaga ritmenya. Dan kalau saya ngukur pakai grafik ya, itu naik terus. Meskipun kadang-kadang naiknya drastis ya, tapi nggak turun gitu. Ya, jadi kadang-kadang ada yang tinggi, tapi kadang-kadang cuma naiknya pelan-pelan, tapi progresnya naik. Nah, saya berani bilang begitu karena saya menilai diri saya sendiri. Ya, saya jujur, saya berusaha introspeksi diri. Ya, kadang-kadang saya bisa naiknya sedemikian rupa dan tentu itu menyenangkan Tuhan. Tapi karena dunia, ya tantangan dunia, yang penting grafiknya naik gitu. Saya nggak pernah sampai mundur ke bawah gitu atau drop dalam pelayanan gitu ya. Nggak. Terus meskipun naiknya tidak drastis tapi progres terus ya. Saya berharap saudara juga begitu. Ya, jaga konsistensi kita dalam iman dan kebenaran yang sudah kita percayai. Oke? Ayat seterusnya. Ayat yang ke-9. Setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Perhatikan baik-baik. Orang kalau udah keluar itu nggak memiliki Allah. Jadi meskipun dia keluar dari Kristen, tidak percaya lagi kepada Yesus, terus dia di luar sana ngomong soal Tuhan, soal ngomong Allah, ya dia nggak kenal Allah, nggak memiliki Allah. Tapi kalau sudah bertahan terus dalam imanmu kepada Yesus, maka kau memiliki Bapa dan memiliki juga Anak, kata Yohanes di ayat 9. Lanjut ayat 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Itu keras, saudara Yohanes. Yohanes dan semua rasul, kalau kita belajar di Alkitab dengan sungguh-sungguh, itu sangat konsisten. Ya, pokoknya kalau ada orang yang sudah niatnya jahat, ini bukan ngomongin tidak mengasihi musuh, lain hal seperti itu. Jadi orang ini berusaha untuk menyesatkan kita, ya, dengan mengatakan Yesus itu bukan manusia, dengan mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Dia pokoknya memang kalau kita diskusi dengan dia tidak pernah mau menerima dan percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Selalu menjelek-jelekan, selalu mencari salah. Kata Yohanes, saudara, kata banyak rasul. Nanti kita kan buka dan tadarusan Alkitab, kitab-kitab perjanjian baru yang lainnya kan ya. Kita baru ngomongin Injil atau surat Yohanes ini kan. Jadi dalam kacamata Yohanes kan. Kalau Bapak Ibu bahkan udah ikuti pengajaran Paulus di Galatia juga ya. Tinggalkan. Ya. Sama saudara. Tinggalkan. Jangan terima mereka. Jangan beri salam kepadanya. Ya. Jadi orang-orang yang sudah niat menyesatkan kita itu yang bukan berarti kita tidak mengasihi dia, kita mengasihi dia seperti sebagai sesama manusia, ya, mengasihi gitu loh. Wah, ini orang kok terhilang banget gitu ya. Tapi ya udah, nggak usah sok-sok gimana ya, terima dia, ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Kenapa? Ya karena tadi saudara, ya, orang ini udah niat jahat. Mungkin kita bisa kuat kalau kau terima dia dalam rumahmu, kau kuat dalam iman, kau yakin percaya diri nggak akan disesatkan oleh dia. Tapi orang ini dengan ajaran sesatnya, kau undang ke rumahmu, di mana notabene di rumahmu kan bukan kau seorang diri, ada orang-orang lain juga di situ. Ada istrimu mungkin yang tidak di ruang tamu, tapi mencuri dengar karena rumahmu nggak terlalu besar, sehingga ruang tamu sama dapur tempat dia masak itu terdengar, ya, dia nguping, istrimu lagi imannya lemah, ya, bisa jadi hal-hal yang menyesatkan itu sampai di dalam pemikirannya, istrimu akhirnya tersesatkan, rumah tanggamu bisa chaos, saudara. Dan kalau kita undang dia juga ke rumah kita, bukankah dia dengan kesesatnya akan juga melepaskan tanda kutip kutukan-kutukan bagi dia, mungkin salam, ya, ikatan-ikatan di rumah, rohnya kan ada, saudara. Ya, jadi makanya tolak. Ya, saya selalu bilang misalnya kalau saya sih memahami kalau misalnya saksi Yehova itu ya tidak Kristen atau bukan Kristen.
secara tampilan luar ya mungkin Kristen, tapi sebenarnya beda jauh dengan iman Kristen yang dipahami dan diimani secara universal. Ya, ya karena ada prinsip di situ yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, ya, bukan juru selamat, ya. Ya Yesus ya super lah, ya manusia hebat, ya rasul Tuhan yang luar biasa, utusan Tuhan yang diurapi Tuhan, tapi bukan Tuhan dan juru selamat gitu. Ya, tidak equal. Kalau kita orang Kristen kan mengaku itu. Nah, kalau bagi saya ya sudah jelas, ya. Dia hanya mengatakan seperti itu, ya tidak sesuai dengan iman kita. Ngapain kita diskusi panjang lebar, ya, dengan dia? Ya. Ngapain kita misalnya menerima dia juga? Sebab yang saya pahami ya, dulu di rumah ibu saya ketika saya masih di sana, udah kuliah nih saudara. Yang saya pahami orang-orang dari seksi saksi Yehova ini itu hanya datengin rumah orang-orang Kristen, saudara. Itu juga saya bingung. Dia tanya tuh, ya. Kalau dia datang ke rumah orang Kristen, dia cari tahu lagi orang Kristen lain mana ya, gitu kan ya. Dia nggak pernah datengin orang yang bukan Kristen. Nah bagi saya ini aneh, saudara. Kenapa? Karena kalau dia ngomongin imannya dia kepada orang yang bukan Kristen nggak nyambung, ya. Tapi kalau dia ngomongin imannya dia dengan orang Kristen agak nyambung. Terlebih kalau dia ketemu sama orang Kristen yang imannya nggak bener, cuma Kristen doang gitu, Kristen KTP. Wah udah dapet lah itu, kena lah itu. Nah kalau saya mengajarkan ya sudahlah saudara, udah jangan sok jago lah. Ketika ada orang-orang seperti datang ke rumahmu ya tolak saja, ya. Terima kasih Pak, saya sudah punya iman saya kepada Yesus, dan puji Tuhan saya punya gereja, saya punya gembala, saya punya pendeta, saya punya penatua, diaken, saudara-saudara seiman yang saling menguatkan. Terima kasih Pak. Kalau perlu di samping kita ada orang yang bukan Kristen, ada Pak Haji atau biksu siapa gitu, itu Pak, ada Pak Haji Somad di samping rumah saya Pak, silakan Pak. Kebetulan saya juga udah bertahun-tahun berusaha untuk mempertobatkannya, nggak bisa, mungkin Bapak bisa. Pasti dia akan melengos pergi dan cari orang Kristen lain. Saya berani yakin itu, saudara. Karena dulu ya yang saya perhatikan itu, ya, datang ke rumah saya, ya, ketemu sama saya tolak. Terus saya perhatikan dari jauh dia datang ke satu gang yang juga orang Kristen juga, ya, yang notabene dulu satu gereja juga dengan saya. Dan akhirnya diskusi di sana, ya, sempat nyaris tersesatkan itu. Ya kalau misalnya nggak ada momen-momen tertentu sehingga akhirnya nggak bisa lanjut, itu mungkin tangga saya itu udah disesatkan, karena saya lihat berkali-kali dalam seminggu sekali apa 2 minggu 2 kali dia selalu datang ke rumah itu, ya, bajunya putih-putih begitu. Jadi ya tadi ya, dan sekarang ini bukan masalah saksi Yehova saja, tapi banyak juga orang yang mengaku dirinya Kristen, ya, pendeta gereja, nama institusinya gereja, tapi mengajarkan bukan kebenaran, ya. Saudara yang lugu, yang menganggap semua orang Kristen itu sama, saudara datang aja, ternyata yang diajarkan kesesatan, ya. Jadi makanya kita belajar untuk mengikuti tadarusan Alkitab ini, ya. Bapak Ibu bisa cross check terus ya, apakah saya ini ada menambahkan sesuatu yang tidak dalam konteks Alkitab ini. Kalau saya menafsirkannya terlalu berlebihan, ya nggak usah ikutin lagi program ini gitu, saudara. Saya tadarusan Alkitab karena saya mengajak kita untuk coba membaca ayatnya, dan kalau ada yang agak sulit gitu ya, atau saya sendiri butuh pemahaman, ya saya akan gali dan saya bagikan kepada saudara. Jadi kita harus terus tinggal dalam ajaran yang benar, ya. Dan untuk bisa tinggal dalam ajaran yang benar, saudara tentu harus tahu ajaran itu apa. Dan untuk tahu, nggak lain nggak bukan, saudara harus baca Alkitab kita. Gitu ya saudara ya, ayat 10. Jika kalau seorang, tadi udah ya, janganlah memberi salam kepadanya. Ayat 11. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Lah, jadi kalau kita memberi salam kepada orang yang menyesatkan, ya, kita mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Saudara. Bahkan kata Yohanes, nggak usah terima salamnya dan nggak usah memberi salam kepada orang yang seperti ini. Karena orang ini jelas-jelas menyesatkan. Kita mengasihi dia, ya. Kita tidak fitnah dia, kita nggak usah bawa dia ke ranah hukum dan lain sebagainya. Seperti banyak orang sekarang ini kalau ngerasa agamanya disinggung gitu ya, langsung ngadu ke polisi, ya, diproses hukum. Kita nggak usah model-model begitu, ya. Nah, kalau andai kata Yesus saya pun dihina sama orang di luar sana, ya nggak usah diproses hukum, biarin aja.
Siapa kita bisa bela Tuhan gitu, saudara? Yang bisa kita kerjakan apa? Ya, kita ngomong, speak up. Speak up-nya di mana? Kalau Bapak Ibu, kalau Bapak di sini adalah kepala rumah tangga, maka ajarkanlah imanmu kepada istri anak-anakmu dalam rumah tanggamu. Kan begitu. Nah, bagian saya apa? Ya, apakah nggak ada orang yang jelek-jelekin Tuhan saya di luar sana? Banyak. Lihat aja di YouTube. Bagaimana ex-Kristen jadi apa, pindah agama, pemimpin agama, dianggap orang hebat di agama barunya, ya jelek-jelekin Kristen kan banyak. Apakah sudah pernah dengar saya ngomongin orang-orang itu? Saya nggak ambil pusing. Ya. Lu mau ngomong apa tentang Yesus, gue juga peduli amat. Lu mau ngomongin apa soal Alkitab, gue juga peduli amat. Gue nggak pikirin itu. Tapi saya harus speak up. Nah, speak up saya tanpa saya memperdulikan orang-orang itu, saya mengajarkan kebenaran. Di mana? Ya, di tempat saya. Hari ini saya dipercaya Tuhan mengembalakan The Way. Hari ini saya dipercaya Tuhan punya channel ini. Saya ngomong di sini kepada orang-orang yang mau dengar saya. Selesai. Tanpa saya harus menyinggung nama orang itu, tanpa saya harus menyebut-nyebut orang itu. Karena tadi, memberikan salam, ya, memberikan salam itu pemahaman saya, ya berarti kan nyebut orang itu, kita sebut orang itu semakin tinggi dong. Ya. Saudara yang tadinya nggak tahu nih misalnya tentang orang itu, gara-gara saya ngomongin orang itu terus, kan saudara jadi tahu gitu. Dan kalau saudara nakalan gitu ya, coba cari tahu ajarannya. Iya, kalau lo udah imannya bener, kalau belum imannya bener tersesatkan nanti, gitu kan saudara. Jadi udah, kita nggak usah pusingin ya. Orang lain, yang penting kerjakan, speak up, bicara sesuai dengan yang Tuhan taruhkan ya. Otoritas kita kepada siapa? Kalau kau di rumah sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, bicara kepada anak-anakmu. Kalau kau punya pegawai-pegawai ya, bicara kepada pegawai-pegawaimu. Kalau kau adalah pemimpin persekutuan doa, komunitas sel, gembala sel, ya, atau penatua, diaken jemaat, pendeta, pengkhotbah, gembala seperti saya, kita ngomong di mimbar, ya, tanpa harus nyebut-nyebut orang itu. Kita ajarkan kebenaran kepada siapa? Kepada orang yang mau dengar kita. Selesai. Kalau orang nggak mau dengar kita ngapain? Ya udah, biarin aja. Karena tadi nggak mungkin kita bisa nyenengin semua orang, nggak mungkin kita ngomong bisa didengar atau diikuti semua orang. Ya mau ikutin kita aja. Ya. Yesus aja udah ngomong benar selama 3,5 tahun kebenaran dengan mujizatnya. Masih ada satu orang yang menjual dirinya, Yudas Iskariot, gitu kan saudara ya. Jadi Tuhan aja begitu, apalagi kita. Jadi nggak usah kita ngoyo ya, membuat semua orang itu jadi suka sama kita. Enggak, yang penting kita konsisten aja. Yang penting kita ngomong yang benar saja. Yang penting kita imani yang benar saja. Yang penting tujuan kita hanya menyenangkan hati Tuhan saja. Konsisten di situ, bertumbuh terus di situ, semakin hebat di situ. Maka saya percaya itu akan menyenangkan Tuhan. Kebenaran akan terus ada dalam diri kita. Dan kalau sudah ada terus dalam diri kita, maka kita akan diberkati Tuhan luar biasa. Penutup. Ya, ini penutup khas zaman itu ya. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Ya, jadi sama-sama kita sudah belajar dari surat 2 Yohanes ini, ya, bahwa Yohanes benar-benar menuliskan apa yang dia pahami untuk mengingatkan orang-orang yang menganggapnya sebagai penatua, ya. Dia nasihati, pokoknya saling mengasihi dan konsistenlah dalam iman, ya. Jangan terombang-ambing, jangan mau disesatkan, karena hari-hari ini jahat. 2000 tahun yang lalu dia sudah bilang hari-hari ini jahat. Terlebih Bapak Ibu dan saya yang tinggal di 2021, hidup di 2021, mendekati zaman akhir. Pasti semakin jahat dunia ini. Terus bertumbuh dalam iman yang benar ya saudara ya. Saya berharap sungguh semua yang ikuti program ini punya kebiasaan, punya kehausan membaca firman Tuhan. Jangan jadikan jimat, tapi dibaca. Ya. Jangan habis tadarusan ini ambil Alkitab saudara, terus bantal saudara ganti jadi Alkitab. Saudara tidur sambil bekap Alkitab ini, nggak ada gunanya, saudara, nggak ada gunanya. Setan nggak takut sama buku ini. Setan takut kalau firman yang kita baca itu hidup dalam diri kita. Setan itu roh. Dia tahu roh dalam diri kita tuh siapa yang tinggal. Tahu. Firman terus yang kita baca, firman terus yang kita renungkan, maka firman itulah
yang ada dalam kita. Dan ingat, firman itu adalah Yesus. Dan Yesus dan Bapa adalah satu. Berarti Tuhan, Allah, Bapa yang menciptakan langit dan bumi ada dalam diri kita. Semoga diberkati semuanya. Haleluya. Kita tundukkan kepala, saudara, kita doa. Ya, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tundukkan kepala. Makasih Tuhan, malam hari ini kami sudah selesaikan surat 2 Yohanes. Makasih banyak Tuhan, makasih banyak. Kami diingatkan bagaimana kami harus saling mengasihi, memiliki iman yang konsisten, dan benar-benar hidup bijaksana supaya kami tidak tersesatkan oleh apapun juga. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan malam hari ini kami serahkan tubuh jiwa roh kami hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok malam. Haleluya. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.